Ya, izin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan pertama-tama saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izin memperkenalkan diri. Kami nama Desi Wulanugraheni dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertama yang utama kami sampaikan salam hormat untuk Bapak Muji Santosa selaku Direktur dari Muji Santosa Training and Consulting yang mungkin saat ini belum bisa bergabung. Kemudian tak lupa salam hormat untuk senior kita Bapak Profesor Mukhlis Isnaini, dan salam hormat wabil khusus ini untuk Bapak Suharsono Bambang selaku narasumber pada kesempatan siang kali ini. Berkenan sedikit menyampaikan pengalaman dari Bapak Suharsono Bambang, yaitu yang pertama beliau merupakan narasumber dari LKPP sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan fasilitator dari LKPP, dan yang sedang saat ini, mungkin tadi sudah sedikit diceritakan, sedang melaksanakan kontrak konsultan MK di Pelabuhan Labuan Bajo. Nah, inline dengan pengalaman beliau tersebut, nggak salah pas sekali kalau pada kesempatan kali ini beliau membawakan materi yaitu peran konsultan MK dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi, rancang bangun atau design and build. Sekedar refresh untuk Bapak Ibu yang mungkin yang sudah sering mengikuti kelas MS Training and Consulting, saya bacakan untuk tata tertibnya bahwa kelas ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan oleh narasumber dengan alokasi waktu kurang lebih 45 menit, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab diskusi dengan waktu 45 menit. Untuk sesi diskusi atau tanya jawab nanti bisa melalui tombol raise hand yang ada di tools Zoom Bapak Ibu sekalian, ataupun bisa melalui kolom chat. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya terbahas, karena materi dari Pak Bambang ini banyak banget, 89 slide, semoga beliau nanti dapat dimaksimalkan. Sedangkan untuk sertifikat dapat diperoleh ketika Bapak Ibu sudah mengisi link daftar hadir dan post-test yang akan di-share, bahkan sudah di-share ya. Dan sertifikat dapat diakses bagi Bapak Ibu yang telah mengisi link daftar hadir dan post-test. Setelah 10 menit dari acara akan ditutup, dan sertifikat paling cepat dapat diperoleh dalam waktu 2 kali 24 jam setelah kegiatan ini selesai. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan doa bersama. Semoga acara kita diberi kelancaran. Bapak Ibu sekalian yang sedang kurang fit bisa sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tanpa berlama-lama lagi, ini saya silakan untuk Pak Suharsono Bambang menyampaikan materi goreng bakwan tambah tahu, hati-hati kena minyak. Rekan-rekan pengen tahu, yuk kita nyimak. Monggo Pak Bambang, silakan. Terima kasih Bu Desi Wulanugraheni, Kabupaten Semarang. Terima kasih Pak Muji, Pak Mukhlis, teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung share screen saja, karena waktunya juga harus. Bapak Ibu, alhamdulillah kita dipertemukan lagi ya. Saya dulu pernah ngisi juga di Pak Muji, tapi materi lain. Sekarang alhamdulillah bisa kesempatan menyampaikan pengalaman ini, karena seperti yang Bapak Ibu lihat, alhamdulillah di layar ini gambaran pelabuhan difoto dari atas, dari seberang lautan. Di ujung sana itu di daratan. Ini pelabuhan multipurpose Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah,
Korek ini sekarang sudah dioperasikan oleh Pelindo 3. Ini proyek dari Kementerian Perhubungan. Ini salah satu proyek strategis nasional, program dari Presiden Pak Jokowi sekarang ini. Nah, ini menggantikan pelabuhan lama, karena pelabuhan lama itu akan dikhususkan untuk pariwisata. Nah, ini khusus untuk kontainer. Jadi keluar masuknya barang di Nusa Tenggara Timur bagian barat. Saya tergabung di dalam konsultan Wirama Karya sebagai ahli pengadaan dan ahli kontrak. Ya, istilahnya di sana sebagai ahli pengadaan barang jasa dan juga sebagai ahli kontrak di persiapan pengadaan yang disiapkan oleh PPK sampai kemudian terakhir itu memang saya habis ketika sudah melaksanakan pre-construction meeting itu. Dan kemudian ditugasin lagi ketika mau ada addendum dan juga akhir pekerjaan berakhir. Oke, itu sudah dibacakan sekilas nomor HP saya, WA saya 089659111166. Nanti bisa saya nggak perlu cerita banyak lah di sini, tertulisnya di sini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai sekarang masih bisa berbagi. Oke. Pengadaan barang jasa terintegrasi. Memang sini sudah diatur. Di Perpres juga sudah masuk di peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya. Ini ada di pasal 3 ayat 2. Bahasanya ini kan ada jenis pengadaan, di mana ada pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Dan ayat 2-nya itu pengadaan barang jasa sebagai melibat pada satu dapat dilakukan secara terintegrasi. Nah, kalau kita melihat ke undang-undangnya sendiri, sebenarnya sudah ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Di pasal 15, layanan jasa yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi terintegrasi meliputi rancang bangun. Nah, di sini kita akan bicara tentang rancang bangun. Rancang bangun itu apa sih, Bapak Ibu? Nah, di sini rancang bangun atau bahasa Inggrisnya design and build adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Jadi kalau gini kita lihat kembali kepada pasal 3 huruf B dan huruf C, jasa konsultasi konstruksi. Satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi. Itu rancang bangun. Nah, peraturan yang sekarang ini yang berlaku adalah peraturan lembaga karena sudah dijadikan satu. Jadi PU itu sudah tidak lagi menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa. Tidak dirangkum di dalam Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Dan khususnya untuk rancang bangun ini di lampiran 3 dan juga dilengkapi dengan model dokumen pengadaannya atau model dokumen pemilihan itu di lampiran 6-nya. Lampiran 6. Nah, syarat penyelenggaraan pengadaan pekerjaan rancang dan bangun harus memenuhi persyaratan. Ini tersedia konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis sejak persiapan pengadaan. Kemudian syarat yang kedua, pertama, dokumen rancangan awal. Jadi ada dokumen rancangan awal atau basic design. Harus ada data peta geologi teknis lokasi pekerjaan. Kemudian B, referensi data penyelidikan tanah, geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan. C, penetapan lingkup pekerjaan secara terinci, kriteria desain, standar atau kode, standar mutu, dan ketentuan teknis lainnya. Ini bisa dikatakan spesifikasi teknisnya. Dan D, identifikasi dan alokasi risiko proyek. Kemudian identifikasi dan kebutuhan lahan. Yang F, gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, dan gambar tipikal dan gambar lainnya.
Jadi ini bisa gambar coret-coret tantangan, atau sekarang sih bisa dengan mudah dibuat dengan AutoCAD. Dan kemudian ini yang juga utama, dokumen usulan DIPA DPA. Jadi dokumen usulan DIPA DPA, nanti belum tentu mesti menunggu ya, jadi sudah dokumen usulan pun sudah bisa. Dan kemudian yang ketiga, ini sudah tidak kalah pentingnya, yaitu karena ini rancang bangun, ada alokasi waktu yang cukup untuk penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran. Nah, alokasi waktu yang cukup ini termasuk juga kalau ingin melakukan penelitian tanah, pengeboran di lokasi proyek itu bisa dilakukan. Kalau menurut Pak Fani Duha, kemarin ada acara juga di Jaring, ini juga slide ini saya ambil dari Pak Fani Duha, itu paling tidak kita harus bisa memberikan alokasi waktu kepada peserta itu 45 hari kerja. Itu 45 hari kerja, kalau kurang lebih 45 hari kerja itu sama dengan 2 bulan. Itu untuk penyiapan dokumen penawaran. Nah, yang saya alami di Labuan Bajo ini, itu proyek dari Kementerian Perhubungan, itu merupakan rancang bangun yang kedua. Rancang bangun yang pertama itu pembangunan gedung kementerian. Nah, ini yang kedua. Dan ternyata berhasil dengan baik dan dilanjutkan. Mulai tahun ini ada lagi 2 yang saya ketahui. Itu di Pelabuhan New Ambon, kemudian Tanjung Darat di Palembang. Dan pemilihan konsultan manajemen konstruksinya sudah selesai. Jadi kita bisa melihat di SPSE-nya Kementerian Perhubungan itu, kalau kita ketik Tanjung Darat, nah di sana bisa kita lihat paketnya. Atau kita ketik kata kuncinya itu apa itu New Ambon, itu bisa kita lihat proses pemilihannya itu sampai di mana. Jadi kalau nggak salah minggu-minggu ini udah akan tanda tangan kontrak rancang bangun. Nah, saya terlibat di dalam yang Tanjung Darat. Nanti di sana dimasukkan lagi oleh Wirama Karya sebagai salah satu tenaga ahli. Nah, nanti bagaimana saya masih menunggu. Nah, tersedianya konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis. Kita tidak lihat ke belakang peraturan yang lama lah, sekarang ini. Tapi kalau Kementerian Perhubungan itu memilihnya langsung dengan MK. Ya. Padahal kalau di teknis di orang-orang pelabuhan pasti banyak yang di sana. Tapi langsung MK dan memang sudah direncanakan dari awal. Sebetulnya bisa saja memilih tim teknis, tapi lebih efektif kemudian langsung menggunakan konsultan MK. Oke, itu saya sampaikan di situ. Nah, kalau mungkin kemarin ada teman-teman lain juga karena konsultan MK-nya juga tidak ada anggarannya, namun dia berusaha membentuk tim teknis. Akhirnya kehabisan waktu. Nah, ini tersedianya konsultan MK atau M teknis, ya, sebetulnya tugas MK, konsultan MK atau tim teknis itu sama. Maka kemudian sebenarnya keahlian apa saja yang diperlukan itu pastinya sama. Nah, cuma kalau tim teknis itu dari pegawai negeri barangkali, atau kalau tadi ada bisa juga menggunakan tenaga ahli, harus memenuhi persyaratan. Tugas konsultan MK atau tim teknis di sini bisa kita baca, melaksanakan penjaminan mutu atau quality assurance pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, di sini kuncinya. Persiapan pengadaan yang menjadi tanggung jawab dari PPK, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, tanggung jawabnya di UKPBJ dan Pojak, pelaksanaan konstruksi di PPK, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan di PPK. Nah, kemudian yang kedua, membantu PPK dan Pojak pemilihan dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia jasa pekerjaan rancang bangun. Jadi ini saya alami semuanya. Saya yang menyiapkan dokumennya. Kita ambil dari waktu itu kita ngikuti standar dokumen pengadaan dari PU. Tapi kok sekarang nanti ini sudah saya siapkan juga. Saya ambil dari model dokumen pemilihan yang dikeluarkan oleh LKPP. Jadi dokumen prakualifikasi, dokumen tender,
kemudian persyaratannya apa saja, itu kita membantu. Kemudian yang ketiga, membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak. Nah, kalau yang ketiga ini sudah dalam masa pelaksanaan. Nah, ini juga yang keempat, melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran. Sudah waktunya bayaran atau tagihan-tagihan terpenuhi dan sebagainya. Membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik Anggara. Kalau sudah selesai, jadi Labuan Bajo sudah masuk di sini. Berapa nilai aset yang ada sekarang ini? Dan yang ini yang enam ya. Membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan atau proyek setelah serah terima akhir pekerjaan. Kalau ada pemeriksaan dari BPK, konsultan manajemen konstruksi masih tetap bertanggung jawab, bisa menjawab. Dan tugas konsultan manajemen konstruksi dituangkan dalam kontrak kerja konsultan manajemen konstruksi. Nah, di sini nanti kalau Tanjung Darat ini ya kita sudah mau kontrak, nah di sanalah tugas konsultan manajemen konstruksi dituangkan dalam kontrak. Nah, kemudian nanti ada lagi kalau sudah hasil tendernya sudah ada, kemudian ada kontrak antara PPK dengan kontraktor pelaksananya. Nah, di SSUK-nya juga sudah terlihat jelas pengaturan-pengaturan apa saja yang harus dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi. Karena dalam SSKK, konsultan SSKK-nya pelaksanaan, itu disebutkan siapa konsultan manajemen konstruksinya. Jadi jelas korelasinya itu sudah tersambung di sana. Ini yang persyaratan kedua, tersedianya dokumen ketentuan PPK. Dokumennya ini sepertinya spesifikasi teknis Bapak Ibu ya, atau kalau ada orang bilang mungkin juga kerangka acuan kerja. Tapi di istilah rancang bangun itu dokumen ketentuan PPK. PPK di sini Bapak Ibu itu kalau dalam MDP itu harus sebagai pejabat penandatangan kontrak. Nanti bisa PA, bisa KPA, bisa juga pejabat pembuat komitmen. Itu kita sepakat itu. Dokumen ketentuan PPK merupakan dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan, dan atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang ditenderkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan. Dalam pengalaman saya, ini yang membuat adalah konsultan manajemen konstruksi. Ya. Memang ada data-data, tapi akhirnya difinalkan oleh konsultan manajemen konstruksi. Jadi bukan saya sendiri, karena kita merupakan tim. Sudah ada tim leader dari konsultan MK. Nanti ahlinya apa di sana? Ada ahli konstruksi, ahli fondasi, ahli geoteknik, dan sebagainya. Sudah masuk di sana. Jadi menyusun suatu ketentuan dokumen PPK. Di sini isinya antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, pagu pekerjaan rancang dan bangun, rapagu ya Bapak Ibu, waktu pelaksanaan yang diperlukan, rancangan awal, basic design. Nah, rancangan awal itu dari mana? Ya, tentu saja pasti sudah ada, atau dari standar-standar pelabuhan yang sudah ada pasti di Kementerian Perhubungan pasti ada. Lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria pengujian dan penerimaan keluaran, jumlah tenaga ahli perancang dan personil manajerial minimal yang diperlukan, ahli perancang ya, personil manajerial, kalau kita lihat di jasa konsultansi yang terpisah itu dengan konstruksi itu istilahnya ini sama, udah ada izin, persyaratan lingkungan, ini juga harus dipenuhi, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi, dan daftar tarif dan atau harga penyusun komponen pekerjaan atau schedule of rate. Nah, yang C ini ada hubungannya dengan yang biru ini. Untuk kriteria pekerjaan kompleks yang memiliki kondisi ketidakpastian atau unforeseen condition yang tinggi, juga harus memuat keterangan mengenai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian atau unforeseen yang tinggi tersebut. Jadi kalau contoh di Labuan Bajo itu, yang unforeseen itu adalah
pemancangan tiang pancang di laut. Itu untuk pondasi. Meskipun ada data geologi kondisi terdekat, itu belum tentu bisa sama untuk setiap titik pemancangan. Dan itu terjadi ketika pelaksanaan. Nah, itu harus sudah disebutkan mana-mana daerah-daerah atau konstruksi mana yang kemungkinan akan terjadi unforeseen condition. Dan harus sudah ada daftar tarifnya, harus dimasukkan dalam dokumen. Itu yang akan menjadi acuan. Nanti ada hubungannya dengan cara pembayaran. Kontraknya lamsam, tapi cara pembayaran itu bisa lamsam, bisa juga gabungan lamsam dan harga satuan. Nah, yang kondisi unforeseen condition itu dirupakan sebagai harga satuan pembayarannya. Dokumen rancangan awal, ini dokumen rancangan awal ini ya kalau kita mau bangunan gedung itu ya mungkin berapa lantai, itu sudah ada standarnya gampang. Cipta Karya mungkin ada, kemudian harga per satuan meter perseginya berapa, ada standarnya itu di bangunan-bangunan negara. Tapi kalau pelabuhan saya kira ada di Kementerian Perhubungan. Nah, di lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci. Antara lain pengembangan konsep rancangan sebagai dasar acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terintegrasi rancang bangun di lapangan, kemudian melaksanakan koordinasi desain terkait dengan pengembangan rancangan, pengembangan rancangan, dan rencana detail yang memberikan kepastian mutu dan harga yang sesuai pagu anggaran yang sudah ditetapkan. 3. Melaksanakan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun pembangunan gedung parkir bertingkat dan coffee house. Ini salah satu contoh aja. Secara keseluruhan mulai dari pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, secara lengkap dan utilitas. Nah, kalau pelabuhan itu rasanya nggak perlu arsitektur, gitu. Ya, nggak perlu arsitektur karena kecuali kalau memang ada kantor. Nah, kalau kantor itu perlukan tenaga ahli arsitektur. 4. Pemenuhan persyaratan sertifikat PAKMA. Nah, ini dari memenuhi syarat-syarat sertifikat suatu konstruksi, kalau diperlukan, ini ada green building sebetulnya diperlukan, itu tetap harus dipenuhi. 5. Membuat jadwal perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk diagram batang dengan kurva S dan metode planning serta metode pelaksanaan. Kemudian kriteria desainnya itu juga, ini kan contohnya bangunan gedung Bapak Ibu ya, semua yang diperlukan untuk kriteria desain itu harus disampaikan. Apa objek yang mau dibangun? Ya, apa objek yang mau dibangun? Nah, kemudian yang ketiga, kriteria desain utama. Bukan yang ketiga, yang masih kedua. Kriteria utama apa? Ya, disesuaikan lagi kembali kepada apa yang mau dibangun ya Bapak Ibu. Kalau ini kan contohnya gedung parkir di GBK. Terus standar yang digunakan. Nah, kalau bangunan gedung negara, jelas standarnya apa? Ada peraturan-peraturan yang harus diikuti di sana, ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, ada Undang-Undang Nomor 1 tentang perbankan negara, sampai kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2007 tentang jasa konstruksi, dan nanti mungkin juga akan, ini kan masih yang lama ya, peraturan lembaga dan sebagainya. Nah, itu semuanya harus juga dicantumkan dalam dokumen rancangan awal. Termasuk juga mungkin standar beton, standar besi beton, standar fondasi, pakai apa saja yang diperlukan di sana, standar teknis itu harus semua dicantumkan. Kemudian yang ketiga, tersedianya alokasi waktu yang cukup. Ya, karena ini kita harus fair, memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk menyusun dokumen penawaran. Karena data-data yang diberikan itu ada data yang masih belum bisa dikatakan belum pasti. Penyelidikan tanah pun ada data tanah, data geologi itu pun yang terdekat. Jadi mereka harus diberi kesempatan untuk melakukan uji sendiri. Mau pengen tahu kondisi sebenarnya, dia bisa melaksanakan pengeboran sendiri. Tentu di sini akan membutuhkan biaya, ya pasti akan membutuhkan biaya. Nah, itu kalau memang
ingin ingin detail ya, detail. Tapi kemudian bagaimana prospeknya, apakah akan bisa mendapatkan, karena tentu saja akan dihitung biaya tersebut terhadap risiko menang atau barangkali nanti ya, mungkin risiko kalah itu. Nah, alokasi waktu ini lingkup pekerjaan dan layanannya apa? Harus dipelajari dengan baik. Persyaratan perizinan, izin lingkungan, mungkin izin apalagi, penyelidikan tanah, tiga ini. Ini sangat penting nih, apalagi kalau hubungannya dengan pelabuhan. Terus pengembangan desain. Jadi DD-nya belum ada, maka di sana bisa bagaimana dia akan mengembangkan pengembangan desain berdasarkan basic desain yang ada. Kemudian identifikasi risiko, dan yang terakhir ada penyusunan metode pelaksanaan konstruksi. Jadi nanti di sini ini bisa jadi akan berbeda setiap peserta. Best practice pelaksanaan tender di negara lain umumnya memberikan waktu 45 hari kerja untuk penyedia menyiapkan penawaran. Best practice. Nah, kalau ini aja untuk menyiapkan penawaran. Ini 45 hari kerja itu sama dengan 2 bulan kalender. Nah, itu maka kemudian bisa jadi akan memakan waktu 5 bulan dari persiapan pengadaan sampai dengan pre-construction meeting. Oke. Ini tahapannya sama Bapak Ibu dengan pengadaan barang jasa biasa saja, tapi ini dengan prakualifikasi. Jadi ada ini kan mulai dari perencanaan pengadaan sampai sertifikat pengertian dari pengadaan barang jasa. Ada persiapan pengadaan di sini, kemudian persiapan pemilihan oleh Pojja, proses pemilihannya, persiapan dan penandatanganan kontrak, terus pelaksanaan pekerjaan setelah terima hasil pekerjaan. Ini sama aja, kita nggak usah detail ini, sudah paham semua saya kira. Kriteria. Ini kita bisa melihat di sini ada 2 kriteria yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama adalah termasuk dengan kriteria pekerjaan kompleks. Pekerjaan kompleks ini adalah mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi atau memiliki kebutuhan dan tujuan pengadaan, atau memiliki kondisi ketidakpastian unforeseen tinggi. Nah, kemudian mendesak. Kalau yang kompleks itu salah satu memenuhi syarat sudah bisa dikatakan sebagai pekerjaan kompleks. Kalau mendesak itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu secara ekonomi dan atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat, segera dimanfaatkan, dan pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah. Dan untuk ini sesuai dengan sumber dananya, APBN harus mendapatkan izin dari Menteri, Kepala pada Kementerian Lembaga, dan usulan dari pejabat pimpinan tinggi media atau Dirjen. Kalau APBD harus berdasarkan persetujuan gubernur atau bupati wali kota jika bersumber dari dana APBD. Nah, ini yang harus sudah direncanakan dari awal. Ya, ini bisa dikatakan belum melibatkan konsultan manajemen konstruksi. Ya, usulan awal. HPS itu tidak ada, Bapak Ibu. Tapi bagaimana bisa menghitung? Ini semuanya kalau HPS itu kan bisa dihitung dari ada DED ya, DED. DED itu hasil dari bisa jadi dari konsultan perencana. Itu engineer estimate. Nah, kemudian ini ada konvensional, ada detail engineering design, ada engineer estimate, ada owner estimate menjadi pagu anggaran, dan kemudian ada owner estimate atau APS. Nah, kalau desain and build itu DD itu dan engineer estimate tidak ada. Nah, bagaimana owner estimate-nya, pagu anggaran, dan owner estimate atau HPS-nya? Jadi kalau ketentuan di PRPS itu memang salah satu yang dikecualikan, tidak ada HPS. Yang digunakan adalah pagu anggaran. Dan kemudian yang sebetulnya digunakan adalah pagu pekerjaan. Di sini kemudian
Nah, Pak, untuk penetapan pagu pekerjaan rancang bangun, ini yang melaksanakan reviewnya adalah konsultan MK. Kalau digunakan konsultan MK. Ya. Jadi kita sebelumnya ada konsultan MK, sudah ada pagu anggaran ditetapkan oleh PA, ini didasarkan pada analisa harga satuan bangunan, analisis kontrak paket jenis terdahulu, perhitungan basic design, dan lain-lain. Ditetapkan oleh PAKP ini sebagai pagu anggaran. Nah, kemudian direview oleh MK. Ingat sekali waktu itu ketika kita sudah kontrak dan waktu itu juga masih kondisi pandemi, Bapak Ibu, bulan April tahun 2020, kita langsung melakukan rapat daring. Ya, kita di sana dikoordinasi oleh Wirama Karya, daringnya siapa saja yang diundang, di sana juga kita sekalian perkenalan dan sudah ada kontrak, siapa sebagai apa, kita tanggung jawabnya apa, semuanya ada di dalam kerangka acuan kerja konsultan manajemen konstruksi. Di sana kita lakukan rapat daring. Nah, apa saja yang menjadi tugas saya menyiapkan dokumen batu arsip persiapan pengadaan itu diserahkan oleh PPK kepada UKPBJ. Nanti teman-teman yang lainnya yang struktur, fondasi, basic design, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan, akhirnya mendapatkan engineer estimate ditetapkan oleh PPK, nanti ini sebagai pagu pekerjaannya. Nah, pada saat itu kita juga ini agak maju dikit ceritanya, di sistem ternyata berbeda. Di sistem itu HPS. Jadi di SPSC itu nggak ada pagu pekerjaan, nggak ada. Agak bingung waktu itu bagaimana. Tapi akhirnya kendala itu bisa teratasi lah. Dan kemudian akhirnya saya sampaikan hal ini kepada Pak Fani Dua di satu acara, dikoordinasikan dengan LKPP. Mudah-mudahan saja sekarang ini di SPSC itu ada isian selain HPS juga ada isian untuk pagu pekerjaan untuk mendukung tender DB ini. Jadi ini penetapan pagu pekerjaan. Jadi review pagu pekerjaan rancang dan bangun dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis. Oke, sekarang ini adalah konsultan. Dalam hal biaya atas spesifikasi terlalu tinggi, maka dilakukan penyesuaian atas spesifikasi tersebut agar tetap sesuai dalam batas pagu pekerjaan rancang dan bangun. Jadi kita acuannya ya yang pagu anggaran yang sudah ada itu sudah tertinggi. Kemudian dalam hal spesifikasi yang ada tidak membutuhkan biaya sebesar pagu anggaran, maka dilakukan penyesuaian batas pagu pekerjaan yang lebih rendah. Kenyataannya waktu itu pagu pekerjaannya lebih rendah dari pagu anggaran. Nah, itu yang dalam tanda kutip HPS-nya. Rancangan kontrak, rancang dan bangun dengan penawaran harga lumsum. Jadi ini kalau kita jenis kontraknya itu lumsum, ya. Dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki kriteria unforeseen yang tinggi tadi itu, ya, itu maka harga satuan. Kalau tidak ada, ya tentu saja pembayarannya adalah bentuk lumsum. Rancang kontrak harus memperoleh pendapat ahli hukum kontrak sebelum ditetapkan oleh PPK. Nah, ini yang penekanannya itu sebelum, Bapak Ibu. Dari awal dulu itu saya sudah benar rancang kontrak itu kenapa ketika mau tanda kontrak yang seharusnya kan sebaiknya itu kan sebelum dijadikan dokumen rancang kontrak diserahkan oleh PPK ke UKBJ itu harus sudah diteliti gitu oleh siapa ini. Dalam hal tidak terdapat ahli hukum kontrak, pendapat tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi media pada kementerian lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran APBN atau pejabat tinggi pimpinan pertama pada APBD. Nah, yang saya alami, pengalaman saya, itu Biro Hukum, Bapak Ibu ya, Biro Hukum.
Birohukum di sana, kita akan diskusi di sana. Jadi dibentuk oleh menteri melibatkan teman-teman dari Birohukum Kementerian Perhubungan. Ya, tadi saat itu ketika mau tanda tangan kontrak, ya. Tapi ini sekarang jelas. Nanti akan saya sampaikan bahwasanya kita harus rapat dulu dengan kemudian hari akan lebih lancar. Tapi sampai sekarang sih meskipun seperti itu, tapi nggak ada masalah. Insya Allah. Tapi saya nggak tahu apakah sudah diaudit oleh BPK ya. Karena salah satu PSN tentu saja nanti merupakan salah satu objek yang harus diaudit oleh BPK. Kalau dilihat dari operasionalnya sudah jalan, 1 bulan itu sudah beberapa kali itu ada merapat dan pergi kapal-kapal itu. Oke. Ini kita skip aja ya, saya rasa ini. Nanti sudah mengulang ini preview dokumen persiapan pengadaan. Nanti intinya kita ini sudah ada ya. Ini kan bisa diartikan sebelum ada. Tapi kemudian nomor 3 ini ya akhirnya direview semuanya oleh konsultan MK. Persyaratan jasa terintegrasinya, penyedia jasa terintegrasi ada berdasarkan PNPU nomor, saya nanti ada, lupa nomornya, 18 atau tahun 2011 atau 2014 ya, itu tentang SBU. Badan Usaha Jasa Konstruksi Pekerjaan Terintegrasi, badan usaha jasa konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi pekerjaan terintegrasi. Nah, kalau memiliki SBU terintegrasi, itu ada, kalau nggak salah ada 5, Bapak Ibu, ada 5 subklasifikasi, itu tidak perlu melakukan KSO, bisa. Tidak perlu melakukan KSO. Tapi nanti di sana dia harus menyediakan tenaga perancang, tenaga ahli perancang. Nah, kemudian badan usaha jasa konstruksi pelaksana konstruksi ber-KSO. Badan usaha jasa konstruksi konsultan perancang. Maka harus ber-KSO. Pilihan. Nah, ini tendernya. Nah, ini sudah kewenangan dari Pokja. Jadi persiapan pengadaan sudah disampaikan oleh BPK ke UKPBC, dan ini sudah Pokja sudah bekerja. Pokja menyiapkan semuanya ini kita dengan konsultan MK juga. Jadi kita bersinergi dengan, tapi Bapak Ibu, konsultan MK tetap harus berpegang pada fakta integritas. Ya, apa yang diamanatkan oleh peraturan, bahasanya Pokja itu kewenangannya apa dan apa-apa yang harus dirasakan, kita terikat dengan itu. Ini harus dipegang. Termasuk dengan, alhamdulillah waktu itu Pokjanya sudah tahu persis, dan kemudian yang mengonsepkan dokumen pemilihannya itu dari prakualifikasi sampai tender itu saya, ya. Terus kemudian di sana bukan saya sendiri, karena termasuk juga peralatan apa saja yang dibutuhkan itu saya juga nggak tahu, itu dari teman-teman yang lain. Terus tenaga ahli perancang dan tenaga pelaksana konstruksi manajerial itu siapa saja juga bukan saya yang menentukan. Pada waktu pelaksanaan juga siapa, jadi kita bersinergi di sana, tim sebagai tim mendukung Pokja menyusun dokumen pemilihan, maksud dokumen tender, penetapan metode pemilihannya apa, itu dengan tender prakualifikasi, penetapan metode kualifikasi dengan cara prakualifikasi, penetapan persyaratan penyediaannya, kalau terintegrasi itu SBU-nya apa, kalau KSO itu SBU-nya juga apa saja, penetapan metode evaluasi penawaran, pekerjaan kompleks menggunakan sistem nilai dengan ambang batas, dan pekerjaan mendesak menggunakan sistem harga terendah dengan ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas. Kalau yang kompleks itu hanya 1, kalau yang mendesak bisa 2.
pilihan. Pemasukan penawarannya dengan cara 2 file, penetapan metode penawaran, penyusunan dan penetapan jadwal pemilihannya, kemudian penetapan jaminan penawaran dan sanggahan banding. Ada sanggah dan sanggah banding di sini. Oke, ini tahapan persiapan pemilihan. Ini tahapan prakualifikasi. Jadi di sini kami sebelum ini pun teman-teman dari Kementerian Perhubungan itu juga meminta kami konsultan itu membuat sebetulnya sudah ada di dalam dokumen tender semua. Prakualifikasinya seperti apa saja persyaratannya, kemudian tendernya, dokumen tender, penetapan pemilihannya seperti ini. Kualifikasinya, penetapan persyaratan penyedia itu harus dibuat dan ditandatangani oleh Dirjen. Ini yang akan menjadi pedoman bagi Pokja. Jadi Pokja. Ini tahapan, saya kira nggak perlu dibahas. Ini tadi sudah saya singgung, Bapak Ibu, persyaratan kualifikasi penyedianya. Nah, kalau yang pekerjaan kompleks, oke, saya khususkan di kompleks saja ya, Bapak Ibu ya. Kompleks itu KSO itu maksimum 5. Dipilih sesuai dengan kriteria pekerjaan dan pengembangan yang ditetapkan. Terus ini persyaratan SDK ini pasti. Nah, kemudian yang 3 ini SBU ya. SBU-nya kualifikasi besar yang saya syaratkan SBU jasa konstruksi terintegrasi. Ini yang tidak perlu KSO. Ini contohnya jasa terintegrasi untuk konstruksi bangunan gedung atau TI 505. Kalau pelabuhan itu TI 501. Ini berdasarkan Permen PU nomor 19 mana, dan semua itu harus dipresentasikan. Dan di sini waktu itu saya ingat ada 4 orang termasuk saya, ada tim leader, ada ahli geotek, ada ahli struktur. Kita diminta untuk menilai. Kemudian ada juga jaminan penawaran karena nilainya waktu itu 175 hampir 180 miliar, maka harus ada jaminan penawaran. Saya bagian administrasi untuk memeriksa, membantu Pokja bagaimana jaminan penawarannya sesuai tidak. Dan untuk kemudian presentasi, akhirnya kita hasilnya ada dirapatkan dengan Pokja. Dan kemudian siapa yang bisa sesuai dengan yang hasil presentasinya itu diberi nilai. Nah, dari sana akhirnya kita bisa mendapatkan hasil siapa yang akan menjadi calon sana. Jadi itu keterlibatan dari konsultan MK. Tapi kemudian bagaimana kelanjutannya itu kewenangan Pokja. Kita hanya membantu menilai. Nah, kemudian sangga. Ini waktu itu ada sangga, ya, ada sangga. Menjawab sangga ini, Bapak Ibu, kita juga nggak berkumpul ini. Kebetulan tim konsultan MK-nya bisa berkumpul di Surabaya, karena ini konsultan MK Firma Karya cabang Surabaya, Jawa Timur. Kita kumpul di Surabaya, nah kita menjawab sangga. Kita kirimkan kepada Pokja, karena yang bisa mengupload itu adalah Pokja. Sangga-sangga ini yang menyampaikan juga Pokja, karena konsultan MK tidak bisa melihat sistem. Nah, kita jawab, sampaikan. Oke, kemudian sangga banding, alhamdulillah nggak ada. Kalau ada sangga banding, ya siap-siap kehilangan 1% dari pagu pekerjaan. Kemudian penetapan SPPBJ, nah, di sini yang normatif ya, ada laporan berita acara hasil pemilihan. Waktu saya masih berapa lagi ya, Bu Desi ya? Izin Pak, tinggal 6 menit.
36 menit ya. SPJ Iya. normatif itu ya, kemudian penandatanganan kontrak juga normatif sekali. Nah, rapat persiapan ini juga kita terlibat di sana. Waktu itu persiapan penandatanganan kontrak itu kita pas ya, ini sudah bisa berkumpul ya, berkumpul di Jakarta pada saat presentasi kita kumpul di Jakarta, rapat persiapan kontrak juga kita Jakarta lah. Waktu itu penetapan pemenangnya rapat persiapan kontrak. Nah, kini kita termasuk membicarakan ini apa itu pendapat hukum kontrak. Nah, waktu itu agak makan waktu juga ini dengan teman-teman dari biro hukum nih. Kita seharian rapat ini dengan ini. Rapat pun ya masih kan waktu itu bulan-bulan ya puncak-puncaknya juga itu pandemi itu bulan Juli, ingat saya bulan Juli, kontraknya akhir Juli ini. Tuh. Nah, kemudian kita berhasil ditandatangani kontrak oleh PPK, disaksikan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kami tim konsultan MK juga ada di sana mendampingi PPK. Nah, oke, akhirnya rapat pelaksanaan persiapan penandatanganan sudah selesai. PPK menerbitkan SPMK ini juga saya yang mengkonsep. Konsep saya juga sama yang ada di standar, yang lainnya normatif. Uang muka juga demikian. Waktu itu juga ketika sudah tanda tangan kontrak, kita masih di Jakarta, ini pemenangnya itu Bratas Habib Raya, itu mau ngurus uang muka. Kemudian, perlu juga ini Mas, saya ceritakan jam 6 pelaksanaan. Jam 6 pelaksanaan, itu kita kan sudah menyampaikan ada contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Nah, contoh itu menurut saya sih akan lebih mudah menggunakan itu kita dalam mengevaluasinya. Tapi kemudian ternyata bank yang memberikan itu kok formatnya berbeda. Terus kita nilai kok substansinya agak berbeda. Akhirnya saya tolak, saya kembalikan. Sampai dua kali saya itu tidak mau menerima jam 6 pelaksana itu. Uang muka demikian juga mereka ngajukan harus menyampaikan berita apa itu jam 6 uang muka, saya juga masih membantu memeriksa di Jakarta. Nah, kemudian ini sudah dilakukan di lapangan ini. Jadi penyusunan dana mutu, rapat ini juga rapat persiapan pelaksanaan kontrak ini dilakukan di lapangan. Nah, saya terus saja cerita pada saat persiapan pelaksanaan kontrak ini ya saya diingatkan oleh Allah. Kebetulan saya jatuh sakit, jadi nggak bisa pergi ke Labuan Bajo. Jadi sampai sekarang saya tuh belum tahu Labuan Bajo. Jadi hanya melihat saja dari foto-foto yang ada disampaikan oleh teman-teman di lapangan. Jadi saya nggak bisa pergi ke sana awal Agustus tahun 2021. Ya mungkin saya kecapean di Jakarta, kita pulang, terus teman-teman yang dari Jakarta langsung ke Labuan Bajo, ternyata saya harus diistirahat di rumah. Ya alhamdulillah rapat persiapan pelaksanaan kan lancar. Ya. Ini cara normatif Bapak Ibu. Nah, kemudian pelaksanaan kontrak ini kan kita juga sudah ada di SSUK ya. Terus inspeksi pabrikan ini juga diperlukan. Pada saat itu ada yang pancangnya diproduksi di Bangil ya. Di Bangil, kemudian ada apa itu yang untuk nyandar kapal itu di Tegal sana atau di Cirebon untuk menambatkan jangkar itu dari Cirebon. Terus ada apalagi yang dari Tegal itu semuanya dilakukan inspeksi pabrikan. Pembayaran prestasi ini konsultan MK itu penuh, punya kewenangan penuh untuk meneliti apakah memang bisa dibayar atau tidak. Ya, jadi tanggung jawab penuh. Karena terus terang aja, PPK tidak didukung tenaga administrasi. Ya.
Jadi PPK itu single factor. Single factor. Hanya PPK, KPA. Nanti penghubung KPA ada staf-staf. Dan nanti kalau sudah tagihan-tagihan masuk ke PPK, tindakan PPK, masuk ke KPA, itu baru. Tapi untuk di lapangan, PPK benar-benar mengandalkan konsultan MK. Jadi konsultan MK punya kewenangan tanggung jawab penuh. Ini normatif, perubahan kontrak juga normatif, ini juga ini kewenangan penuh memang disesuaikan di dokumen SSUK dan SKK-nya seperti apa. Ketentuan maksimum 10% juga ada, tapi kemudian kalau unforeseen condition-nya itu mungkin lebih dari 10%, dan itu harus juga mengikuti persetujuan pimpinan, itu akan nanti menjadi kontrak harga satuan. Kalau penyesuaian harga tidak ada, karena ini sifat kontraknya yang pertama adalah lump sum, jadi tidak ada penyesuaian harga. Kalau keadaan KR ini normatif juga dengan kontrak-kontrak yang biasa. Serah terima. Nah, serah terima ini pelabuhan. Sebelum benar-benar serah terima, Bapak Ibu, itu harus dilakukan uji coba. Ya. Uji coba. Uji cobanya pada saat itu bulan Maret ya, tahun ini. Sudah direncanakan kapal apa yang akan mendarat sesuai dengan kapasitas maksimum pelabuhan tersebut. Jadi sekalian uji coba. Uji coba. Alhamdulillah saya dapat videonya, dapat videonya bagus ya. Tadi disaksikan oleh Menteri langsung ya. Karena ini proyek yang apa ya, Presiden datang ke sini aja sampai 2 kali, Bapak Ibu. Saking pentingnya proyek ini. Maka kemudian 7 bulan harus selesai. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya ambil dari SSUK yang ada bagian kontrak dari kontraktor dengan PPK, pelaksana. Nah, di sana dicantumkan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari konsultan manajemen konstruksi. Semuanya sudah tertulis di sana. Jadi korelasinya itu ada. Ini kan konsultan MK sudah ada terlebih dahulu, ya. Dan nanti konsultan MK membantu Poja untuk mendapatkan kontraktornya. Nah, kemudian sebetulnya di dalam SKK yang sudah bisa disebutkan konsultan manajemen konstruksinya itu siapa, karena memang sudah ada. Tapi saat itu saya lupa apa sudah saya isi atau belum ya, bisa kita isi. Berarti nanti kemudian siapa yang menjadi pemenang itu akan tahu konsultan dari konsultan manajemen konstruksinya itu siapa, sudah ada di sana. Sudah ada. Jadi saya waktunya tinggal 4 menit. Iya. Oke, enggak, saya enggak detail di sini ya Bapak Ibu. Kita buka saja ruang diskusi, kan nanti ini bisa dibaca sendiri. Jadi ini sudah ada, nanti peraturan-peraturan juga sudah jelas. Nanti kalau ingin detail lagi bisa WA saya, Japri, dan sebagainya. Kalau mengundang, oke, kalau ada yang bermaksud mau juga silakan. Nah, termasuk di sini persetujuan dan penetapan. Jadi semuanya itu nggak boleh meninggalkan konsultan MK. Ya. Seolah-olah konsultan MK itu yang pemilik proyek. Pemilik proyeknya itu konsultan MK. Jadi sepenuhnya di konsultan MK. Oke, saya rasa nggak saya selesaikan aja. Bukan saya nggak selesaikan ya, tidak saya bacakan detail satu persatu. Pertama, yang terakhir di sini Bapak Ibu, ini sangat penting juga rapat-rapat ini, karena semua harus didokumentasikan dengan baik. Ya, harus nanti akan menjadi objek audit oleh BPK, karena kita lihat kalau di status proyeknya itu proyek strategis nasional.
termasuk juga yang tadi saya sampaikan Tanjung Darat dan New Ambon, itu termasuk salah dua dari PSN, karena program Presiden Jokowi membuat tol tol laut ya, tol laut itu memperlancar arus barang pelabuhan. Jadi semuanya harus tertata dengan rapi. Kalau enggak, akan berat nanti mempertanggungjawabkannya. Terima kasih. Oke, saya mohon izin stop share. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya terlalu bersemangat kelihatannya ya. Ya Pak, ini terlalu bersemangat. Terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk sharing maupun ya bisa melalui tombol raise hand. Silakan. Monggo, silakan, ayo. Ini antara terlalu jelas dan malu-malu ini, Pak. Ya. Atau malah nggak tahu sama sekali apa ini. Enggak, Pak. Saya itu tertarik sama yang tadi, Pak. Untuk jenis kontraknya lamsam, tapi cara pembayarannya kok ada pilihan, itu bisa didetailkan nggak sih, Pak Bambang? Itu nanti kalau ada yang unforeseen condition itu yang tinggi, itu akan dibayar berupa harga satuan. Itu. Tapi yang kontrak aslinya itu tetap lump sum. Berarti kalau kategorinya mendesak aja ya, tapi kalau pekerjaan kategorinya kompleks tetap ke lump sum ya? Enggak. Kontrak bisa dua-duanya bisa, tapi harus kita sampaikan dari awal, karena kita sendiri juga nggak bisa menentukan itu pasti lamsam, karena masih tergantung dengan kondisi lapangan, dan itu harus dinyatakan dalam dokumen pemilihan. Jadi di sini kalau pelabuhan kan jelas ya, kita semua tahu, kita nggak bisa hati-hati, laut aja tidak bisa diduga, apalagi hati Pak Mustafa. Gitu. Jadi kita tidak bisa menduga apa itu, meskipun ada data geologi, ya kita tidak bisa menduga. Ternyata waktu itu ada yang setiap kita melakukan pemancangan, itu kan kita harus melakukan PD, saya lupa istilahnya. Itu dites pukulannya sekian menit. Ya itu. Nah ternyata masih perlu lagi dalam sambung. Nah, di sini kelebihannya itu kan sudah katakan ini dari kontraktornya merencanakan dari data geologi yang ada, kontraktor menyatakan 20 meter. Ternyata kok masih masuk lagi 10 meter. Nah, yang 10 meter ini itu dibayar sebagai harga satuan. Gitu. Ya. Kayak 20 meter sudah. Iya, walaupun lumsum tapi di sini masih tetap karena nilai sifatnya masih pagu anggaran, nggak ada HPS, masih memungkinkan untuk pekerjaan tambah kurang ya, Pak Bambang? Iya, masih ada. Akhirnya waktu itu ya ada pekerjaan tambah. Karena ada penambahan ruang lingkup. Nah, itu termasuk ya bisa digunakan sebagai pekerjaan tambah, harga satuan juga itu. Ada ruang lingkup. Iya, tapi tetap nggak boleh melebihi dari pagu awal yang sudah ditentukan ya? Kebetulan untuk tidak melebihi 10%. 10% itu tetap ya nggak boleh. Sama dengan konvensional, maksimum 10%. Kalau lebih pun kalau diperlukan, nah itu tentu harus ada mekanisme tersendiri. Kewenangan PPK itu kan 10%. Iya. Nah, kemungkinan sangat diperlukan lebih dari itu, dan tentu saja harus tersedia anggaran. Kalau belum tersedia kan harus revisi dulu, itu arahnya kan ke sana. Itu justifikasinya tetap didampingi MK juga ya Pak ya, untuk Betul. Penambahan itu ya. Jadi setiap rancang bangun ini kan basic design yang ada, kemudian nanti pada saat
mau melaksanakan pekerjaan, nah sebetulnya sudah ada yang dibuat oleh peserta atau penyedia yang memenangkan itu. Dia kan sudah mengembangkan, dari backside design sudah dikembangkan, disampaikan dalam, dipresentasikan. Jadi dia sudah punya sebetulnya. Sudah punya, nah kemudian akhirnya diuji lah. Diperiksa direview oleh konsultan manajemen konstruksi. Kalau ternyata bisa diterima oleh konsultan manajemen konstruksi, disetujui, ditandatangani, oke, dilaksanakan. Jadi setiap kemudian ada perubahan-perubahan, dalam hal ini kan tidak ada perubahan desain sebetulnya, kan desain kan tidak ada. Jadi perubahan dari rancangan awal, rancangan yang dilakukan oleh kontraktor, itu langsung dieksekusi saja. Tapi harus dirapatkan dulu dengan konsultan MK. Di sini pentingnya manajemen, maka dikatakan manajemen konsultan. Pemilik proyek. Iya, dia setelah jadi malah kewenangan itu melebihi BPK dia. Iya. Iya, Kak. Siap. Ini rasanya ada yang sudah raise hand. Ini mohon maaf Bapak atau Ibu. Pak Teten. Pak ya. Pak Teten, silahkan Pak Teten untuk menyampaikan secara langsung pertanyaan, tanggapan, atau respon. Monggo Pak Teten silakan. Atau nah itu Pak Teten mana? Silakan Pak Teten. Ya Pak, terima kasih Mbak. Mari. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Desi Wulan Nugraha ini. Dan mohon izin Bapak Suharsono Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak ya. Iya. Silakan Pak. Ya, saya Teten dari bagian pengadaan barang jasa Kota Samarinda Pak. Ya. Samarinda ya? Iya, Samarinda Pak. Mohon maaf Pak, saya tidak ikut dari awal nih. Iya. Mungkin banyak sekali yang tidak saya pahami. Saya sedikit minta pencerahan Pak. Kebetulan di tempat kami ini ada mungkin pekerjaan yang agak besar Pak, yang ingin direncanakan oleh pemerintah daerah kami. Iya. Jadi yang saya tanyakan itu terkait ini Pak, apakah konsultan MK ini lingkup pekerjaannya itu sudah mencakup juga tentang VFS, visibility study, dan AMDAL-nya Pak. Oh iya. Kalau atau bagaimana ya. Secara sistematisnya itu Pak. Ya. Visibility study, AMDAL, kemudian MK, mungkin bisa diberikan pencerahan Pak. Mungkin di tempat kami kan ada ingin merencanakan sebuah pekerjaan terowongan Pak. Mungkin itu bisa dijadikan bisa juga dijadikan untuk pekerjaan MK atau pekerjaan terintegrasi dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun atau desain Iya. Mungkin itu Pak, mungkin pencerahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja langsung ya. Dijawab nih, monggo Pak Bambang. Ya. Jadi FS ini merupakan salah satu tahapan Pak untuk perencanaan yang memang harus perlu dilalui juga. Tapi dalam hal ini FS itu tidak termasuk dari kewenangan atau yang menjadi ditugaskan pada konsultan MK Pak Teten. Jadi di luar itu Pak. Nah nanti akhirnya bisa saja nanti dari FS itu akan menjadi konsep rancangan awal atau basic design. Iya.
Tuh. Kan dari FS kan akan bisa diketahui juga kira-kira berapa harganya. Sudah ada, itu bisa menjadi acuan awal. Jadi karena kita sudah punya butuh terowongan, bisa nanti akhirnya kita melaksanakan proses pemilihan konsultan MK, nah kemudian nanti anggaran itu direview oleh konsultan MK. Tapi tentu saja disesuaikan dengan kondisi saat dilakukannya review oleh konsultan MK. Karena kalau FS dengan konsultan MK itu waktunya cukup lama atau terlalu jauh, kan tentu akan berpengaruh terhadap harga. Apalagi ini pekerjaan-pekerjaan yang katanya nilainya tinggi gitu ya, atau menggunakan teknologi tinggi kan. Terowongan kalau menurut saya sih masuk kriteria kompleks ya Pak Teten ya. Iya. Iya Pak. Termasuk dari awal itu ya harus ada. Tapi kemudian kalau contoh-contoh yang pelabuhan ini, waktu itu sih amdalnya itu waktu belum ada ya, itu belum ada, kemudian langsung dilakukan juga. Tadi keluhan tentang dokumen lingkungannya, ya harus ada perubahan di dalam rancangan yang disampaikan oleh pemenangnya, karena harus memperhatikan arus laut, jangan sampai kemudian dibangun seperti tadi kemudian menutup arus, maksudnya menutup arus, maka harus dibuat gorong-gorong. Jadi tadinya itu nggak ada gorong-gorong di bawah causeway itu yang dari pinggir sampai ke tengah lapangan, tengah trestle itu yang ada pondasi tiang pancangnya itu tadinya itu ditimbun begitu aja. Kemudian harus memperhatikan lingkungan, ada arus laut di situ yang tidak boleh berubah, nanti akan mempengaruhi lingkungan. Nah, di sana harus tadi memenuhi ketentuan lingkungan yang ada. Itu Pak Teten. Iya. Baik, Pak, Pak Teten, ada yang ditambahkan? Apa cukup? Cukup. Terima kasih atas. Oke, nanti bisa kita lanjutkan Pak di kesempatan Pak. lain. Ya. Ya, terima kasih Pak Teten. Selanjutnya ini Pak Darwis. Silakan Pak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unmute Pak. Masih unmute Pak. Unmute Pak, otomatis unmute. Ya. Mute Pak. Ya. Segini. Boleh sekarang Pak? Oke. Sudah Pak, silakan. Dengar ya. Makasih Pak Bambang nih atas kesempatan diberikan Ibu Desi. Ya, hanya barangkali saya mau minta sharing saja dari Pak Bambang tadi. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang terhadap desain impalding ini, rencana bangun yang terintegrasi. Kalau saya melihat, kami ini kan berbicara tentang Pokja Pak ya. Pokja jika ada sesuatu paket yang rancang bangun. Yang pertama barangkali ini kan dia di MDP 6, ada 5 di situ Pak. Ya, lampiran 6 ini kalau model MDP-nya ya, model dokumennya. Yang jadi masalah di sini tadi misalnya SBU terintegrasi. Oke, itu berarti ada personil perancangannya di sana dan ada untuk konstruksinya. Nah, sekarang yang menjadi masalah, pertanyaan saya yang di kepala saya, bagaimana misalnya itu kalau dia KSO? Ini KSO ini kan antara konstruksi dengan konsultan. rancangan. Ya. Nah,
bagaimana penentuan kualifikasinya dan segala macam di sini. Apakah berdasarkan nilai anggarannya, ya kan? Itu yang satu yang kami ingin tahu, Pak. Yang kedua, barangkali sedikit ini kan kalau kita melihat larinya ke ambang batas dengan nilai. Bagaimana memadukan persyaratan konstruksi dengan konsultansi. Misalnya, kalau tadi dikatakan peralatannya oke lah. Kalau di SES sekarang kan maksimum 6, macamnya 6, maksimum 3, kan gitu. Tadi sudah dijelaskan bahwa peralatannya itu apa terhadap peralatan utama. Itu satu. Terus yang jadi masalah di sini personilnya, Pak. Ada kan personil dari konstruksi itu sendiri. Kalau dia pelaksanaan, dia barangkali dia apa ya, JS-nya dan segala macam berapa yang dibutuhkan ini. Terus ada juga khusus untuk perancangannya. Ahlinya barangkali ada juga harus di situ. Walaupun tadinya nanti diawasi oleh MK. Ada sharingnya terhadap MK. Dan memang betul-betul ini kalau kita melihat di ini MK sangat berperan penting. Artinya ujung tombak dari PPK. Karena ini pekerjaan berjalan sambil rancang, kerja, rancang, rancang, kan gitu. Disinilah yang barangkali letak permasalahannya, sehingga barangkali karena Pak Bambang sudah pengalaman dalam pekerjaan itu, barangkali bisa memberikan masukan-masukan itu tadi. Karena ini harus kerjasama yang betul ini. Antara Pokja kan membingung nanti, dia meminta pendapat ke PPK kan nggak mungkin, harus ke MK, lebih tahu barangkali. Ya, dengan MK. Kan begitu. Itu barangkali Pak Bambang, anunya barangkali di... Baik Pak Darwis, terima kasih. Nah ini pertama ada beberapa hal tadi ya, KSO memadukan perancang dan personil manajerial tentang personil. Kalau KSO-nya ini semuanya harus usaha besar, Pak. Ya itu bisa dilihat nanti di ketentuannya lah. Ya nanti kemudian tadi itu kalau dia punya SPU terintegrasi itu ya cukup, tidak perlu KSO. Tapi nanti kemudian persyaratan personilnya harus bisa dipenuhi, maka dia harus punya personil perancang dan personil manajerial harus bisa memenuhi. Nah tentang jumlahnya, personil kaliannya apa saja dan jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan, ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau pelabuhan itu kan ada ahli tiang pancang ya, di pondasi. Terus kan ada juga yang plat betonnya yang di atas tiang pancang itu kan beton ya, itu bisa masuk kalian apa? Mungkin beton, struktur ya, struktur. Ahli pondasi, ada lagi ahli geologi. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Tapi kita tidak boleh memang kemudian harus minta jumlahnya, tapi paling tidak keahliannya itu terpenuhi. Tuh. Jumlah peralatan juga demikian. Peralatan utama ini maksudnya peralatannya benar-benar digunakan untuk menunjang pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan metode pelaksanaan yang diusulkan oleh pemenangnya atau oleh penyedianya. Jadi tidak ada batasan seperti yang konvensional, tidak ada, gitu ya. Ya, konvensional. Karena kalau konvensional itu kan gambar sudah ada. Kalau metode terutama yang usaha menengah kecil itu metode juga sudah diberikan. Yang lain harus buat. Peralatan kita dibatasi. Tetapi kalau ini tidak dibatasi, bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Tentang personil tadi sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Atau sudah semua ya, secara nggak langsung? Rasanya sudah dari 2 pertanyaan. Gimana Pak Darwis? Gimana Pak Darwis, silakan. Ada tanggapan? Ya, puas Pak. Terima kasih. Lanjut. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih untuk Pak Darwis. Bapak Ibu, ada yang raise hand. Oh, ini ada dari Pak
Bapak atau Ibu, mohon maaf, Arabinayala. Oh, kok hilang? Hilang. Mungkin kepencet, Pak. Iya. Ini silakan. Ini ada. Bapak, Ibu. Hilang lagi. Hilang. Iya. Mungkin kepencet itu, Pak. Ya, waktu kita masih ada 6 menit ini sampai dengan 15.30. Pak, menyambung pertanyaan Pak Darwis tadi. Oh, mohon maaf, ini ada Bapak atau Ibu Aurora Savana yang raise hand, silahkan di-unmute dan menyampaikan, memperkenalkan diri. Selamat siang. Siang, ya. Silakan, Bapak, dari mana? Selamat siang, Pak. Saya tadi yang Arabina ya. Oh, siap. Bermasalahnya di sini sinyal. Nah, iya. Dengan Bapak siapa ini? Arabina ya. Dari mana, Pak? Dari Biro PPJ NTT. NTT, wah. Tempatnya silakan, Labuan Bajo. Bapak. Ya. Silakan, Bapak. Makasih Ibu Moderator, Bapak narasumber. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Awalnya saya kira materi kita untuk konsultan pengawas, mencari konsultan pengawas melalui seleksi gitu. Iya. MK, karena dari judulnya seperti itu. Kebetulan kami pemerintah Provinsi NTT dalam 2 tahun ini berencana membangun sebuah pabrik pakan dengan anggaran sekitar 40-an M. Perdebatannya, apakah ini menggunakan tender biasa atau tender terintegrasi rancang bangun. Ya, karena masih banyak sekali pihak yang berpikiran bahwa tender terintegrasi rancang bangun itu adalah sesuatu yang baru dan belum dipahami. Apalagi kemarin saya sempat ikut Pak Duha dari Kementerian PUPR yang menyampaikan bahwa kalau memang tidak lebih efisien, efektif yang terintegrasi rancang bangun, mending tidak usah dipakai. Seperti itu intinya. Nah, kemudian berikutnya Pak, itu kan di design and build ada kategori dia kompleks dan mendesak. Mungkin ada kriteria suatu pekerjaan dikatakan kompleks dan mendesak dari pengalaman Bapak selama ini. Yang kemudian terkait rencana kami itu, yang tadi saya sampaikan pabrik pakan itu rencana sekitar 35-40 M, apakah dapat kami gunakan rancang bangun, terintegrasi rancang bangun, seperti itu. Untuk Bapak ketahui, kebetulan anggarannya baru saja disetujui di perubahan dan kami baru bersiap untuk menyeleksi konsultan MK-nya. Sekaligus saya mau bertanya kepada Bapak untuk kami menyeleksi konsultan MK ini. Dan oleh sendiri karena kita seleksi MK agak beda dengan itu khawatirnya gitu. Nah, sebetulnya kalau untuk pengadaan, kalau memang itu memenuhi kriteria dan kriteria ini kan akhirnya bisa ditetapkan oleh kepala daerah kan, harus ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, tentu saja untuk bisa menjelaskan agar kepala daerah setuju, tentu Bapak harus menjelaskan ini secara detail kepada kepala daerah. Setuju,
baru kemudian diadakan konsultan MK-nya. Tentu saja ini sudah bulan Oktober ya, sudah bulan Oktober, pertengahan Oktober, tentu saja akan melewati tahun anggaran. Bagaimana penganggarannya? Tentu perlu tahun jamak. Nah, itu yang pertimbangkan. Nah, kalau konsultan MK-nya dari awal bisa saja memang sudah dari awal didesain itu dia langsung kontrak tahun jamak. Dan kemudian kalau konstruksinya tidak melebihi dari 12 bulan, ya bisa saja tahun tunggal. Katakanlah konsultan MK-nya itu kontrak bulan sekarang katakanlah. Terus dia tahun jamak. Tapi kemudian tendernya bulan Oktober juga. Oktober sudah didampingi oleh konsultan MK, bulan Desember kontrak. Kemudian anggarannya tahun depan. Tender mendahului. Anggarannya tahun depan 2022, tanda tangan kontrak, ya bisa saja kemudian konstruksinya adalah tahun tunggal, bisa seperti itu. Jadi harus dari awal disampaikan. Itu Pak Arabinaya, saya khawatir ya harus ditegaskan lagi. Khawatirnya nanti Bapak bilang ini basic design, ternyata nanti audit menyatakan ini sudah DED. Iya. Kan dia tidak ada double-double gitu. Gitu ya Pak ya? Ya, memang itu yang menjadi ketakutan BPK sama KPA. Iya, gitu Pak. Terus hati-hati. Kalau masalah tendernya sih ya biasa-biasa saja Pak. Nanti persyaratannya apa saja, peralatan apa itu nggak ada. Saya itu normatif lah. Jadi persyaratan awalnya ini yang kita harus hati-hati. Jangan karena keinginan terus kemudian kita mengabaikan kehati-hatian gitu. Gitu ya Pak Arabinaya. Ya, maaf Pak, ada satu yang memilih konsultan MK itu. Ya. Untuk memilih konsultan MK-nya. Konsultan MK untuk ini memang ada SPU tersendiri Pak. Ada. Nanti kemudian pekerjaannya apa itu bisa dilihat di sana Pak. Ada di peraturan Menteri PU Pak nomor 19 ya, tahun 2014. Nanti Pak Pripakan apa saya bisa enggak? Ya, pabrik pakan unggas. Bapak bisa nyatat nomor HP saya. Oh ya boleh Pak. Ya. Nanti ya, gitu ya Bu Desi ya. Ya boleh Pak. Udah, nomor HP saya. Di materi ada, kalau dikirim di materi ada nomor HP saya. Baik, nanti saya lihat. Ya, bisa kita japri lah Pak nanti untuk detailnya. Ya Pak. Ya. Cukup ya Pak Arabina. Ya baik, makasih. Ya, rasanya sudah habis untuk yang raise hand dan waktu kita juga sudah lebih dari 15.30 ini Pak Bambang. Nggak terasa ya. Iya. 15.36. Ya, sebelum ditutup, Prof. Mukhlis mungkin ada yang disampaikan? Siap, makasih Mbak Desi, Pak Suharsono Bambang. Luar biasa nih materinya terkait dengan MK dan desain and build nih ya Pak Bambang ya. Luar biasa. Ya memang tidak cukup nih pembahasan kali ini nih. Pasti kalau mau dilanjut bisa sampai besok pagi nih. Malam. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung pada kegiatan sore hari ini dan terima kasih Pak Suharsono Bambang. Mudah-mudahan di lain kesempatan juga bisa bergabung lagi memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Silakan Mbak Desi. Ya, terima kasih untuk Prof. Mukhlis. Sebelum ditutup ada closing statement mungkin 1-2 patah kata dari Pak Bambang. Monggo Pak. Oke. Ya, itu Bapak Ibu pengalaman saya di Labuan Bajo ya. Ya karena waktu yang disingkat ya, nggak terasa waktu berjalan cepat habis. Masih banyak sebetulnya yang bisa kita bicarakan. Ya, sebenarnya tidak terbatas kepada yang sudah saya sampaikan. Kemudian kalau pada saat jadi di materi ada nomor HP saya, mohon silakan.
Tentu saja nanti kalau mau butuh kontak-kontak lebih lanjut, bisa langsung secara pribadi, tapi mohon WA dulu dari mana, ya nanti insya Allah akan secepatnya saya tanggapi. Saya terbuka karena ilmu itu harus dibagi, ya kalau nggak dibagi nanti hilang sendiri gitu. Kalau dibagi kan mungkin bermanfaat di tempat lain. Demikian Bapak Ibu bisa sampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau yang salah. Terima kasih juga Pak Budi Santosa, Pak Mukis, Bu Desi telah mendampingi saya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu bermanfaat bagi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan virtual untuk Pak Bambang ya. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, hari ini juga ada tes online ya. Nanti masih sampai dengan pukul 18. Di peringkat 11 ada Mas Antam ini 0,5 gram. Monggo Bapak Ibu silahkan untuk mengikuti. Iya Pak, ada tes online-nya kita. Saya nggak berani kalau terlalu berharap. Oh iya, soalnya nomornya juga 11, kita agak susah. Ya, mengingatkan kembali untuk saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.